Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Kita bertemu lagi di praktikum farmakognosi dan pada pagi hari ini kita akan mulai praktikum farmakognosi kita yang ketiga, yaitu analisis senyawa-senyawa terpenoid dari minyak atsiri. Nah, ketika kita mau menghasilkan sebuah minyak atsiri, berarti kita akan melakukan sebuah proses yang disebut dengan proses destilasi. Proses destilasi ini merupakan proses yang digunakan untuk menarik minyak-minyak atsiri dari simplisia dengan menggunakan teknik pemanasan dan kondensasi. Nah, sebelum kita melakukan proses analisis terlebih dahulu, kita akan melihat bagaimana alat dari destilasi itu, dan kita juga akan melihat bagaimana cara untuk merangkai alat destilasi. Mari kita mulai praktikum kita. Baik, untuk peralatan yang digunakan, yang pertama adalah pemanas. Pemanas di sini kita gunakan yang biasanya kita bisa gunakan outlet atau pemanas seperti ini. Lalu labu alas bulat, di mana labu alas bulat tersebut adalah untuk tempatnya simplisia yang akan kita ekstraksi. Lalu setelah itu di sini ada dua macam pipa L dengan termometer dan tanda termometer. Ini keduanya bisa digunakan, tapi yang akan kita gunakan yang dengan termometer. Lalu setelah pipa L, alat selanjutnya yang kita pakai adalah kondensor, di mana kondensor ini fungsinya untuk membuat titik-titik uap yang ada di hasil dari destilasinya didinginkan, sehingga nanti akan muncul titik-titik minyak atsiri. Setelah itu ini nanti kita aliri air. Setelah kondensor, alat yang kita pakai di sini adalah alat untuk menampung minyak atsiri. Dan pada saat kita menampung minyak atsiri, selalu kita gunakan ice pack atau es untuk agar minyak atsirinya tidak menguap lagi. Demikian alat-alat yang kita gunakan untuk praktikum kali ini. Simplisia yang akan kita gunakan, yang pertama adalah daun minyak kayu putih Melaleuca dendra. Lalu yang kedua adalah kayu manis Cinaung burmani. Nah, kayu manis ini setelah yang akan kita gunakan yang bentukan simplisia seperti ini kita hancurkan sehingga menjadi serbuk seperti ini. Tujuannya agar semakin besar ukuran partikel, semakin besar luas permukaan ukuran partikelnya sehingga lebih mudah untuk melakukan ekstraksi. Yang pertama yang akan kita destilasi adalah minyak kayu putih. Kita masukkan simplisianya. Simplisia yang kita masukkan adalah seberat 100 gram. Ini tadi sudah kita timbang. Simplisia yang tadi sudah kita masukkan sebanyak 100 gram. Lalu kita tambahkan air di sini. Air yang kita gunakan volumenya adalah 250 ml. Kita masukkan airnya.
Setelah kita masukkan airnya, lalu kita rangkai di alat destilasi yang kita sudah rangkai tadi. Ingat, pada saat memasang alat destilasi harus dipastikan bahwa penjepit yang kita gunakan, penjepit buaya yang kita gunakan di sini sudah kokoh. Kita cek dulu. Oke, selanjutnya kita pasang pipa L-nya. Oke, setelah kita pasang pipa L-nya ke kondensor, lalu setelah itu kita nyalakan alatnya. Di sini suhunya kita putar dulu, lalu kita nyalakan airnya, dimana untuk mengaliri kondensor tersebut. Oke, selagi menunggu mendidih, kita nanti bisa lihat hasil dari tampungan destilasi. Demikian untuk pemasangan alat dan perangkat dan masukkan efisiensi. Oke, sekarang kita akan mulai cara memasang alat destilasi. Nah, di sini sudah ada alat destilasi, kemudian kita akan coba rangkai bagaimana cara untuk membuat alat destilasi ini supaya bisa berfungsi lagi. Kita akan mulai. Yang pertama, kita akan siapkan peningginya. Nah, di sini digunakan untuk meninggikan atau merendahkan mantel heater yang kita akan letakkan pada bagian atas di sini. Supaya apa? Ya supaya letaknya itu bisa lebih tinggi dibandingkan dengan penampungnya nanti. Dan kenapa bisa lebih tinggi? Supaya proses alir dari uapnya itu bisa dari atas menuju ke bawah. Nah, kita letakkan statif di sampingnya. Di sini sudah ada statif, kemudian sudah ada peninggi, kemudian kita letakkan di sini mantel heaternya. Kita letakkan di atas peningginya. Nah, ini kita bisa atur nanti sesuai dengan kemauan kita bisa tinggikan. Kemudian kita juga bisa rendahkan untuk mantel heater itu sendiri. Seperti itu ya. Kemudian kita letakkan di sini labu alas bulat. Di mana labu alas bulat ini nanti kita akan isi dengan simplisia dan air untuk proses destilasinya. Seperti itu ya. Kita letakkan di sini. Kemudian kita pasang klemnya supaya nanti dia tidak jatuh. Untuk labu alas bulatnya ini, pasangkan klemnya terlebih dahulu. Oke. Nah, bisa lihat di sini untuk klemnya yang pertama itu berfungsi untuk menjepit leher dari labu alas bulat supaya dia tidak goyang dan tidak jatuh ketika di dalam proses pengoperasian nanti. Jadi kita jepit supaya dia tidak bergoyang sampai dengan rapat. Nah, ini kita bisa lihat bahwa labu alas bulat yang kita gunakan itu tidak goyang kemana-mana. Letaknya tegas dan kuat sih. Kemudian setelah kita meletakkan labu alas bulat di dalam mantel heater atau di atas mantel heater, kita letakkan di sini pipa L yang sudah kita masukkan atau kita letakkan termometer. Termometer ini perannya sangat penting sekali. Kenapa? Karena dia yang akan mengukur suhu dari proses destilasi ini sendiri. Karena dalam proses destilasi ini suhu mempunyai peran yang sangat penting di dalam penguapan senyawa-senyawa, terutama minyak atsiri dari simplisianya. Nah, bagaimana caranya? Kita letakkan di sini. Nah, posisinya seperti ini. Bisa dilihat dia lurus. Kemudian di sini letaknya. Oke. Kemudian setelah pipa L-nya sudah terpasang, kita pasang kondensornya. Nah, ini namanya kondensor Liebig. Namanya kondensor Liebig. Kita pasang seperti ini nanti. Nah, posisinya seperti ini. Setelah kita pasang nanti seperti ini posisinya, kemudian baru kita
isi dengan pipa L. Bagaimana cara memasangnya? Bisa dilihat di sini. Kita letakkan terlebih dahulu pipa limitnya. Nah, cara memasangnya ingat ada dua tempat air di sini. Ini air yang digunakan. Ini adalah saluran yang digunakan untuk air masuk. Kemudian nanti air masuknya itu akan naik ke atas. Dan ini digunakan untuk saluran air keluar atau keluarnya air. Nah, posisinya kalau air masuk letaknya itu di bawah. Tapi kalau air keluar dia posisinya itu di atas. Jangan sampai seperti ini. Kalau seperti ini posisinya salah. Tidak boleh air yang masuk itu salurannya di atas. Atau air yang keluar salurannya di bawah, tidak boleh. Kenapa? Karena nanti pasti akan menyebabkan ruangan yang ada di dalam ini, di dalam kondensornya ini menjadi tidak terisi sama air semua. Kalau tidak terisi nanti proses penguapannya tidak akan baik. Makanya harus digunakan posisi yang seperti ini. Ingat posisinya, saluran air masuk ini dari bawah dan posisinya menghadap ke bawah. Kalau saluran air keluar posisinya menghadap ke atas. Seperti itu. Kemudian supaya dia tidak goyang lagi, maka kita akan jepit dengan menggunakan klem. Nah, ini tinggal kita atur saja posisinya sesuai dengan apa yang kita mau dan sesuai dengan kondisi yang stabil. Ini kita masukkan dulu sini. Kemudian setelah kita masukkan, kita sesuaikan tingginya. Oke. Ini sudah cukup sesuai tingginya. Tingkat kemiringannya juga kita sesuaikan supaya dia tidak terlalu miring. Kemudian kita coba dorong, ya. Kemudian kita kunci untuk panas tadi. Oke. Nah, seperti ini. Kita bisa lihat di kondensornya sudah terpasang terus dan ini kuat. Dalam proses destilasi, terutama dalam proses ini harus kuat ya, nggak boleh nggak kuat. Yang memang harus kuat sih. Oke, setelah itu kita masukkan ini, namanya pipa bengkok, namanya juga pipa bengkok. Kalau ini pipa bengkok, ini pipa L namanya. Jadi ini pipa L, ini pipa bengkok. Pipa bengkok ini digunakan untuk mengalirkan cairan menuju ke tempat penampungan. Oke. Seperti ini arahnya, bisa dilihat bengkoknya pada bagian bawah sini. Kemudian nanti kita akan letakkan Erlenmeyer di sini. Namun untuk proses destilasi alangkah lebih baik Erlenmeyer yang kita gunakan itu kita letakkan ke dalam es supaya proses kondensasinya itu bisa lebih baik. Kemudian minyak atsiri yang sudah tertampung di dalam Erlenmeyer nanti ini tidak akan menguap lagi. Karena kita ketahui bahwa minyak atsiri itu sangat mudah menguap pada suhu lingkungan. Oleh sebab itu perlu adanya pendinginan supaya minyak atsirinya nanti tidak akan menguap lagi. Seperti itu ya. Nah, bagaimana caranya? Kita letakkan saja mungkin di sini. Seperti ini. Oke. Kemudian kalau sudah terlindungi dengan es, kemudian kita pasang. Ini bisa pasang seperti ini. Nah, ini serangkaian alat dari destilasi kalau dia sudah terpasang. Silakan dilihat. Ini adalah hasil dari destilat yang kita gunakan
Nantinya destilat ini akan kita gunakan pada uji sineol dan sinamaldehid. Oke, sekarang kita akan melakukan uji pada senyawa terpenoid. Yang kita akan uji adalah sineol dan sinamaldehid. Dimana untuk sineol, uji yang digunakan adalah dengan menggunakan asam fosfat. Caranya adalah dengan menambah asam fosfat ke dalam tadi hasil dari destilasi minyak kayu putih. Setelah kita tambahkan asam fosfat, kita gojok kuat. Nantinya dengan adanya sineol akan menghasilkan larutan yang kental seperti ini. Itu untuk sineol. Selanjutnya yang kita akan uji adalah sinamaldehid, di mana reagen yang kita gunakan yang pertama adalah asam nitrat, lalu yang kedua FeCl3. Kita lakukan dulu yang menggunakan asam nitrat. Kita tambahkan asam nitrat di sini, hati-hati, asam nitrat merupakan senyawa yang dia bersifat asam kuat. Kita tambahkan asam nitrat. Lalu kita gojok. Adanya senyawa sineol akan menghasilkan endapan berwarna kuning. Nah, ini endapannya masih belum terbentuk. Untuk membentuk endapannya kita perlu taruh di tempat yang ada esnya. Kita taruh dulu sementara di sini. Selagi menunggu kristalnya, kita lanjutkan ke reagen dengan FeCl3. Oke. Caranya adalah dengan menambahkan senyawa FeCl3 pada senyawa yang dicurigai mengandung sinamaldehid. Lalu kita kocok. Adanya senyawa sinamaldehid akan ditandai dengan membentuk warna coklat. Ini masih belum terbentuk, masih agak kecoklatan. Kita kocok lagi. Di sini terlihat warnanya sudah kecoklatan. Nah, adanya kecoklatan ini yang menunjukkan adanya senyawa sinamaldehid.
Lalu kita lihat tadi yang terbentuk kristal berwarna kuning. Nah, ini di bagian bawah. Oke, demikian untuk praktikum kali ini tentang uji sineol dan sinamaldehid.